Liga 1 direncanakan jalan lagi. Inilah skemanya. Ancaman Iwan Bule jika didesak mundur. Uji coba Persib dan beberapa berita klub Liga 1. Serta pemain yang diminati klub luar negeri. Semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. PSSI rencananya akan tetap melanjutkan kompetisi khususnya Liga 1 pada November ini, tapi kemungkinan berubah format menjadi sistem mini turnamen atau sistem bubble seperti musim lalu. Hal ini dilakukan PSSI demi mengejar waktu yang harus kelar bulan April 2023. Namun menurut Ketua Umum PSSI Iwan Bule, meskipun kembali gunakan sistem bubble, tapi tetap Liga tak akan selesai pada bulan April karena Liga akan berhenti 2 kali lantaran adanya gelaran AFF di bulan Desember dan gelaran FIFA Matchday di bulan April 2023. Dan berikut rincian jadwal yang disusun oleh PSSI dan PT LIB. Tanggal 18 sampai dengan 20 November 2022 akan melakukan pertandingan uji coba, yakni menggelar 3 laga tunda, yaitu pertandingan Barito versus PSM tanggal 18, PSIS versus Bayangkara tanggal 19, dan Persib versus Persija tanggal 20 November. Pekan ke-12 hingga ke-17 akan digelar pada 25 November hingga 21 Desember atau hanya 3 minggu lebih untuk selesai. 5 pertandingan tersisa di putaran pertama ini hanya akan membutuhkan waktu 1 bulan kurang saja. Apakah cukup? Liga yang awalnya akan digelar tanggal 4 Januari 2023 yakni putaran kedua di stop lantaran adanya ajang AFF 2023 di tanggal 6 Januari hingga 26 Februari alias 1 bulan lebih Liga akan di stop. Kemudian, Liga kemungkinan rencananya akan dijalankan pada 28 Februari dengan menggelar putaran kedua dengan sistem bubble. Lalu 1 pekan kemudian, Liga kembali di stop, yakni tanggal 4 Maret hingga 16 April 2023 karena adanya Piala Asia 2020 dan akan dilanjutkan 20 April 2023 hingga akhir Mei 2023. Ini artinya di putaran kedua nanti tim-tim Liga 1 akan bertanding 2 kali dalam seminggu. Dan Liga 1 putaran kedua akan membutuhkan waktu 2 bulan. Mampukah selesai? Tapi patut diingat, semua ini baru rencana PSSI dan PT LIB. Semua ini tak akan terrealisasi jika pemerintah tak berikan izin. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Iwan Bule kembali mengatakan jika dirinya tetap tak akan mundur hingga KLB PSSI digelar pada bulan Maret 2023. Menurut Ibul, dirinya akan tetap jadi ketum PSSI hingga tugasnya selesai. Hal ini pun disoroti oleh netizen. Jika demikian, apakah pemerintah mau berikan izin kompetisi? Pasalnya, pemerintah meminta PSSI dan jajarannya dirombak, baru diberi izin. Di samping itu, Ibul pun mengatakan dirinya tak akan mencalonkan lagi jadi ketum PSSI saat KLB nanti. Dan ada yang unik nih, Ibul mengatakan agar STY tetap jadi pelatih timnas jika dirinya nanti tak lagi jadi ketum PSSI. Saya berharap adik saya Sintayong dapat tetap jadi pelatih timnas Indonesia ketika saya mundur dari ketum PSSI atau tidak lagi jadi ketum PSSI, ujar Iwan Bule. Jelas apa yang diucapkan Ibul ini dianggap netizen ancaman secara halus, yakni kalau saya mundur, STY juga mundur loh. Dengan harapan nama baik STY di timnas dapat menyelamatkan Ibul dari dicopotnya dari kursi ketum PSSI atau istilahnya
STY kan disukai warga Indonesia. Kalau saya mundur, pasti STY ikut mundur. Dan warga Indonesia pun pasti nggak mau STY mundur. Jadi saya pasti nggak akan disuruh mundur. Gitu kali ya pikiran Ibul. Tapi ternyata netizen sudah tak peduli apakah STY akan tetap latih timnas atau tidak. Netizen hanya inginkan kompetisi jalan. Soal timnas gampang, cari pelatih lain. Nasib Indosiar untuk jadi broadcast Liga 1 nampaknya hanya akan sampai di akhir musim ini saja. Pasalnya PSSI kabarnya akan bekerja sama dengan stasiun TV lain. Hal ini terbukti saat PSSI menyiarkan laga uji coba Timnas U20. PSSI memilih Antv sebagai broadcast. Sebelumnya, uji coba ini akan disiarkan oleh Net TV, namun gagal karena tak tercapainya kesepakatan antara PSSI dan Net TV. Meskipun banyak yang menilai gambar dan warna dari siaran Antv ini tak sebagus milik Indosiar, namun para netizen merasa lebih nyaman lantaran tak terlalu banyak iklan dan komentatornya hanya fokus pada pertandingan dan tak jualan produk seperti Indosiar. Tapi bukan berarti Antv pun tak ada kritikan. Antv diminta perbaiki kualitas siaran dan gambarnya agar lebih menarik untuk disaksikan. Pemilihan Antv sebagai broadcast baru ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan Football Institute di beberapa hari yang lalu, dan berikut hasilnya. Dari Persib Bandung, musim ini akan menjadi musim terburuk bagi salah seorang pemain Persib. Pasalnya di musim ini praktis ia hanya akan tampil satu kali. Ia adalah bek kiri asal Papua, David Rumakik. Rumakik yang didatangkan di awal musim ini tercatat hanya satu kali tampil di musim ini, yakni saat Persib menjamu Barito Putra di pekan ke-10. Rumakik masuk di menit ke-74 untuk menggantikan Daisuke Sato. Setelah liga ditunda, Rumakik sempat selesaikan kuliahnya dan lulus sebagai sarjana. Namun dalam sesi latihan di beberapa hari lalu, Rumakik mengalami benturan dengan pemain Persib lain dan diketahui cedera ACL dan harus jalani operasi. Pihak tim dokter Persib melalui Raffi Ghani menyebutkan jika proses penyembuhan Rumakik membutuhkan waktu setidaknya 6 bulan. Ini artinya Rumakik akan menyudahi musim ini lebih cepat dari rekan-rekan yang lain. Sementara 4 pemain lain yang sempat cedera seperti Hen, Reki, Erwin, dan Victor sudah mulai pulih. Erwin dan Victor sudah mulai ikut latihan, sementara Hen dan Reki harus istirahat beberapa pekan. Di sisi lain, demi mengisi kekosongan hingga liga digelar lagi, Persib rencananya akan lakukan pertandingan uji coba di tiap akhir pekan. Ada beberapa tim yang kabarnya akan jadi lawan uji tanding Persib seperti Persikab, PSKC Cimahi, dan PSGC Ciamis. Namun Persib masih harus meminta izin pada pihak kepolisian agar bisa beruji coba. Persib sendiri sebelumnya sempat akan uji coba dengan Persikab namun batal karena tak ada izin dari kepolisian. Inilah yang membuat Persib heran. Kenapa tim-tim lain yang lakukan uji coba diberi izin sementara Persib sulit sekali dapat izin untuk lakukan uji coba. Setelah didesak mundur dari jajaran Esko PSSI oleh supporternya sendiri, bos Bali United Peter Tanuri mengatakan tak akan mundur dari jabatannya di Esko PSSI hingga masa kerjanya habis di bulan Maret 2023. Menurut Peter, masih banyak agenda timnas yang harus ditangani oleh dirinya. Sebagai Direktur Keuangan PSSI, Ketua Bidang Media PSSI, tentu tugas Peter akan dibutuhkan di PSSI. Saya ini dipilih oleh voters di KLB, jadi jika saya mundur, saya tak menghormati para voters yang memilih saya. Dan tugas saya pun masih ada hingga Maret 2023. Banyak agenda timnas yang juga kompetisi yang harus saya selesaikan, ujar Peter Tanuri. Hal ini akan menjadi kedua kalinya keinginan supporter Bali United ditolak. Sebelumnya, para semeton sempat meminta pada pelatih Stefano Cugura agar merombak skuad dengan memasang atau memasukkan para pemain muda, namun ditolak oleh Stefano Cugura dengan alasan, "Saya hanya pakai pemain yang siap saja, usia bukan soal.
Jika dia bagus, tak ada kata tua dalam sepak bola, ujar Stefano Cugura. Nah, kita akan lihat nih nanti nih, apakah Bali United akan kembali jadi juara. Pasalnya ada rencana liga dilanjutkan dengan sistem bubble. Ntar jangan-jangan kayak musim lalu lagi, mainnya di Bali dan Bali United jadi juara. Aneh bin ajaib ini mah. Dan inilah para pemain yang diminati tim luar negeri. Hal ini pun dibenarkan dan diklarifikasi oleh pemain itu sendiri. Namun, belum bisa ambil keputusan dan para pemain ini masih tunggu kepastian liga dijalankan. Jika fix liga jalan bulan November ini, maka para pemain ini akan tetap berada di klubnya. Namun jika tidak, para pemain ini mungkin akan terima tawaran klub luar negeri. Dan berikut daftarnya. Yang pertama ada Ricky Kambuaya dari Persib Bandung yang diminati oleh tim Terengganu FC di Liga Malaysia. Sejauh ini belum ada tawaran dari Terengganu kepada Persib. Lalu Dimas Derajat dari Persikabo yang diminati oleh tim Liga Malaysia Selangor FC. Sejauh ini ditawar 3,5 miliar rupiah. Yang ketiga ada Yakob Sayuri dari PSM Makassar yang dilirik oleh Kuala Lumpur FC di Malaysia. Sejauh ini belum ada tawaran kepada pihak PSM Makassar. Lalu ada Maklok dari Persib Bandung yang dilirik oleh tim Liga 2 Inggris Gillingham City. Sejauh ini belum ada tawaran kepada pihak Persib. Yang kelima ada Marcelino Ferdinand dari Persebaya Surabaya yang dilirik oleh tim Liga 2 Portugal Benfica B. Sejauh ini belum ada tawaran kepada pihak Persebaya. Yang keenam adalah Rizky Ridho dari Persebaya yang dilirik oleh tim Malaysia Melaka United. Sejauh ini belum ada tawaran kepada pihak Persebaya. Lalu yang ketujuh ada Rahmat Irianto dari Persib Bandung yang dilirik oleh tim Malaysia Sabah FC. Sejauh ini pun belum ada tawaran kepada pihak Persib. Yang kedelapan adalah Beckham Putra dari Persib Bandung yang ditawar atau dilirik oleh tim Liga 2 Serbia yakni Rajiki 1923. Sejauh ini belum ada tawaran kepada pihak Persib. Yang kesembilan ada David Da Silva dari Persib yang dilirik oleh tim Malaysia Sabah FC. Sejauh ini belum ada tawaran dari pihak Sabah. Dan yang terakhir adalah Matius Pato dari Borneo FC yang dilirik oleh tim Liga Singapura Tampines Roper. Hal ini pun belum ada tawaran dari pihak Tampines kepada Borneo FC. Nah itulah tadi Rio Rihasport untuk edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Rihasport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Rihasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.